Halo semua, kembali lagi bersama saya Habibi di channel Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin kamu juga alami semuanya, bahwasannya kamu merasa sangat tidak produktif. Apalagi kita hari ini kebanyakan WFH, work from home, dan kebanyakan kita yang awalnya mungkin ada beberapa aktivitas sekarang di rumah rebahan aja atau cuma nongkrong-nongkrong aja. Dan di suatu saat, suatu waktu kamu berpikir, masa sih hidupku gini-gini mulu? Pastinya kalian ingin dong memiliki sesuatu yang kalian impikan sejak dulu, tapi kenyataannya kamu merasa saat ini pun yang kamu lakuin itu benar-benar gak bermanfaat sama sekali, yang akhirnya malahan mengganggu pikiranmu. Dan balik lagi, kamu gak melakukan apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bagi 7 hal yang membuatmu tidak produktif dan cara mengatasinya biar hidup kita jadi lebih baik lagi. Oke, yang pertama, kenapa sih banyak dari kita yang tidak produktif? Salah satunya, yang pertama adalah tidak memiliki tujuan, alias terlalu banyak target yang ditetapkan. Coba bayangkan, kamu pasti pengen dong memiliki rumah, memiliki mobil sendiri, menggajikan orang tua mungkin, atau misalkan jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan, dan impian-impian lainnya. Atau mungkin kamu yang saat ini bekerja ingin memulai bisnis, atau ingin bekerja dengan posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau semuanya itu ingin kamu capai dalam satu waktu, kemungkinan kamu hanya akan memiliki keinginan saja, karena akan sulit sekali mewujudkan semuanya itu hanya dalam satu waktu. Pasti membutuhkan proses. Nah, biasanya ketika kita terlalu banyak memiliki target, ketika tidak tahu apa yang kamu ingin capai, malah dapat membuatmu buntu. Ibaratnya gini, kamu saat ini tidak memiliki tujuan atau terlalu banyak tujuan, itu malah membuat kamu menjadi kewalahan atau bingung mana yang harus kamu prioritaskan. Maka dari itu kamu perlu untuk fokus pada satu tujuan utamamu dulu. Dengan menentukan batasannya, maka akan membuatmu semakin produktif. Jadi kamu harus membuat prioritas. Aku ingin mencapai ini pada tahun berapa. Aku ingin mencapai ini pada bulan berapa. Jadi kamu tahu alasanmu kamu melakukan itu, dan kamu punya target kapan tercapainya. Itu akan membuatmu semakin semangat untuk melakukan aktivitas itu. Kemudian yang kedua, biasanya kenapa tidak produktif? Karena tidak menuliskan rencana harian. Kenapa bisa seperti ini? Karena terkadang ide spontan itu bisa membantu kegiatan kita. Tapi apa iya semua yang akan kita lakuin selalu bisa diingat tanpa mencatatnya? Kalau mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca tentang salah satu mahasiswa dari kampus ternama di Indonesia, dia menuliskan 100 impian. Kalau misalnya teman-teman sering nih mengikuti tren-tren motivasi, mungkin banyak nih diputar 100 impian. Nah, ketika 100 impian itu dituliskan, atau ketika kita menuliskan rencana harian kita, maka semua itu akan tercatat, dan ketika kita lupa, kita punya catatannya. Kalau misalkan sekarang mungkin tidak perlu ditulis di buku lah, mungkin di Keynote atau di Google Note atau di Notepad dan lain-lain. Nah, itu kita tuliskan semuanya. Apalagi sekarang kan banyak juga nih aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk menuliskan rencana tindakan harian. Nah, biasanya orang itu males ketika memulai di awal. Memang prinsipnya semua itu perlu dipaksa dulu. Ketika sudah dipaksa, menjadi terbiasa, dan ketika sudah terbiasa akan menjadi kebiasaan. Makanya dari itu tuliskan aja dulu. Nah, semua kegiatan yang ingin dilakuin, tapi tetap fokus ya, jangan terlalu berlebihan. Kita boleh menuliskan rencana itu di pagi hari, kemudian kita tuliskan, tapi yang
memang kita bisa melakukannya. Jangan terlalu banyak ambisi untuk menuliskan segala aktivitas yang kita lakuin, tapi ternyata kenyataannya malah kita nggak lakuin. Kemudian yang ketiga, biasanya ini yang sering banget kita alami adalah kesulitan kita untuk mengatakan tidak. Nah, mungkin kita merasa bahwa sifat terlalu baik dengan ingin membantu semua orang dan rasa sungkan pada teman biasanya membuat kita sering mengiyakan setiap ajakannya. Misalkan kita sudah menuliskan, kita sudah punya goals, kemudian kita sudah menuliskan rencana harian kita, tapi ternyata di beberapa waktu teman kita tuh mengajak kita misalkan ngopi atau hal yang ternyata nggak mendukung akan goals kita. Karena kita sungkan sama teman kita, akhirnya malah kita keasikan ngopi, keasikan main game, yang akhirnya malah membuat hal itu menjauhkan kita dari mencapai goals kita. Nah, karena hal itu malah membuat apa yang harusnya kita prioritaskan malah gak kita kerjakan. Untuk itu, mulai sekarang jangan sungkan untuk berkata tidak agar kamu bisa fokus pada prioritasmu. Memang semuanya ini butuh proses, jadi tidak serta-merta langsung bisa berubah. Tapi kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan kamu bisa berkata tidak? Kemudian yang keempat, yaitu terlalu sering membuka media sosial. Ya bolehlah kita membuka media sosial, tapi coba tanya pada diri sendiri deh. Sehari ini berapa lama sih waktu yang kita gunakan untuk melakukan scroll up, scroll down di Instagrammu atau mungkin di TikTokmu, melihat FYP? Nah, itu berapa lama kita melakukan aktivitas di sana? Sebenarnya kalau misalkan kita mencari informasi bermanfaat, oke-oke aja. Tapi yang sering kita lakukan adalah kepoin aktivitas orang lain, yang malah kalau kita sadari itu malah membuat kita kurang produktif. Coba bayangin berapa lama kamu buka Instagram untuk mencari sesuatu informasi bermanfaat sama melihat informasi-informasi yang malah membuatmu mungkin cuman hahaha aja. Nah, untuk itu coba bijak dari sekarang ketika kita menggunakan sosial media. Dan yang kelima, kita merasa terlalu perfeksionis. Mungkin sih kamu mencoba untuk selalu bersifat perfeksionis itu tidak salah. Tapi jika hal kecil malah membuatmu terlalu serius, padahal hal itu malah membuatmu malas untuk menyelesaikannya, iya nggak sih? Ketika kita terlalu menerapkan standar yang terlalu tinggi, malah membuat kita malah malas untuk mengerjakannya. Karena kita, ini gimana cara ngerjainnya sesempurna ini? Nah, untuk itu coba deh minta pendapat orang lain akan pekerjaanmu, akan aktivitasmu. Dengan cara ini kamu mungkin akan mendapatkan sudut pandang lain akan pekerjaanmu. Kalau misalkan kamu mendapat sudut pandang lain, kamu tidak terlalu idealis, terlalu perfeksionis akan pekerjaan yang ingin kamu capai. Kamu bisa mengetahui bahwa tak seharusnya semuanya sesempurna yang kamu inginkan. Kadang kita itu terlalu idealis. Padahal orang itu menganggap bahwa pekerjaan itu nggak perlu semuluk-muluk itu. Nah, itu ya coba kita melihat point of view dari orang lain agar kita bisa lebih general lagi ya, nggak terlalu subjektif, sehingga kita itu melakukan sesuatu itu ya sudah takarannya aja, nggak usah terlalu seperfect mungkin. Kemudian yang keenam adalah menghindari tugas yang rumit. Nah, ya nggak sih, seringkali kan kita banyak alasan jika diminta menyelesaikan tugas yang sulit. Seringnya hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan-ringan aja. Maka dari itu, jika kamu ingin lebih produktif, coba deh letakkan tugas yang membutuhkan usaha lebih itu ditaruh di awal, diselesaikan di awal. Sehingga untuk tugas yang lebih kecil, kamu tidak perlu khawatir menyelesaikannya. Nah, coba dibalik sekarang. Jadi mengerjakan yang susah dulu, baru mengerjakan yang mudah-mudah. Kalau misalkan yang susah itu sudah kamu kerjakan, itu pasti mengerjakan yang mudah itu gampang.
Nah, kalau misalkan kamu saat ini melakukan yang mudah-mudah, nanti mau mengerjakan yang susah, itu bakal banyak alasan, ya nggak sih? Karena itu coba dibalik, dari sekarang dibalik, agar kamu itu bisa lebih produktif lagi dan lebih efektif lagi. Dan yang terakhir, biasanya nih, yang mungkin aku juga ngerasain sih, kita terlalu abai pada kesehatan fisik dan mental kita. Tidak menjaga kesehatan fisik dan mental, padahal dapat membuat kita mengalami 5L. Tahu gak sih 5L? Lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai, yang mengakibatkan kita menjadi terus menunda pekerjaan-pekerjaan kita. Kita kurang olahraga, kita kurang minum air, kemudian kita bangunnya kesiangan, makannya terlalu berlebihan. Nah, biar kita nggak seperti itu, pastikan untuk menciptakan kebiasaan hidup sehat, tidurnya yang cukup, makan yang sehat, dan olahraga sebagai rutinitas harian. Memang untuk perubahan seperti ini, apalagi di kondisi saat ini kan sukanya itu rebahan. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita coba memikirkan kembali tujuan kita, goals kita tadi. Kita nggak bisa mencapai goals kita kalau misalnya kita sakit-sakitan, apalagi mental kita sakit-sakitan, gampang stres, gampang depresi, gampang emosi. Nah, itu kalau misalnya kita nggak menjaga itu, maka untuk mencapai semua yang ingin kamu capai itu, misalnya punya rumah, punya mobil, mengajak orang tua, traveling dunia, itu semuanya nggak bakal bisa dicapai kalau kita tidak memiliki kesehatan fisik dan mental yang dijaga. Oke, mungkin itu saja untuk podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Jika kamu merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you.